Kami wakil dari pembimbing dosen dari WD Wakil Dekan 3 PISIP bersama Bapak Kaprodi MAP, ditambah dengan Duta Bali, Putra Putri Kampus, Taruna-Taruna Bali, ditambah dengan BEM, DPM, dan adik-adik Universitas Mahendarata. Sebanyak 45 satu bus datang ke sini di bulan Juni berkaitan dengan Kaul Bung Karno. Hari kelahiran Pancasila, hari kelahiran Bung Karno, hari wafatnya Bung Karno. Terima kasih. Karo Sodano. Sandawio Manasodosa Dat Pramadat Kesamo Swamo Om Santi 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 Om. Enggak, memanggil. Akan bahasa gini. Ngapain? Mau beli makan ya, mau beli cilok. Itu foto Pak? Turunan terakhir ada di sana. Ini kuat kok kalau digoyang sama isi sama bumbu. Nggak tahu nih. Siti Sariro Siwa Suci Narmalo Yunamo Swa Pranayamo Om Ang Lama Om Ung Nama Om Ang Nama Swahu Karos Dano Om Sudamam Swahu Om Adi Sudamam Swahu Amustikarano Trisanjo Rawit.
That's fine. Ini paruh waktu sami lanang istri miring asanu prasado stiti sariro siwa susi nirmalolo namaste pranayam Om Ang Nama Om Om Nama Om Ang Nama Swaha Nirakyata Suda Dewa Papo Karma Pakmo Pakosama Rahimam Pundari Kaksa Sabahya Biantara Suki Om Swastiastu. Swastiastu. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rahayu. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Surya. Jadi saya penjaga atau kami diangkat di sini sebagai hamengku utama, pengemban tugas di sini untuk pelaksanaan harian di Puri Surya Majapahit. Jadi kami akan sedikit bercerita tentang sejarah berdirinya Pura Kawitan Pusat Majapahit yang berada di Trawulan ini. Jadi keberadaan Pura Majapahit ini tidak terlepas dari salah satu sosok budayawan yang getol memperjuangkan tradisi dan budaya Nusantara, yaitu mungkin orang lebih mengenal beliau dengan nama atau dengan sebutan umum yaitu Eyang Suryo. Jadi beliau dengan kegigihannya melestarikan adat dan budaya Majapahit secara skala dan niskala, beliau diangkat atau diabiseka menjadi Raja Majapahit Nusantara oleh beberapa keraton dan juga kesepuhan-kesepuhan yang ada di tanah Jawa dan Bali. Jadi beliau diabiseka menjadi Raja Majapahit Nusantara karena kegigihan beliau dalam melestarikan adat dan budaya Majapahit. Jadi kegigihan beliau kita bisa lihat salah satunya adalah konsep utamanya adalah konsep kebrahmana. Beliau sampai beliau mangkat atau meninggal, beliau nyukle brahmacari. Jadi tidak menikah. Jadi dengan dasar seperti itu beliau bisa berkomunikasi intinya dengan leluhur-leluhur beliau, yang mana beliau sendiri adalah keturunan ke-11 daripada Trah Brahma Raja yang menikahi putri Cina, yaitu Li Yulan, atau yang disebut juga dengan Dara Jingga, atau di Bali disebutkan dengan nama beliau Ide Betari Ratu Mas Magelung, yang berstana di Meru Tumpang Telu Ring Pura Besakih. Kemudian Hyang Wisese atau Brahma Raja melinggih Ring Meru Tumpang Solas. Jadi kenapa kok di Bali? Nah, seperti itu. Karena berdasarkan sebuah lontar yang disebutkan dalam Sira Empu Kuturan, Ingaranan Empur Rajakarta.
Mahyunta anggawi pariangan kabeh sane kagawu wit Majapahit kaunggahang ring Bali kabeh. Jadi dasar itu yang membuat. Nah, jadi beliau pun sebagai sosok budayawan yang tumbuh di tengah Jawa, beliau menekuni sebuah konsep lontar-lontar dan sejarah-sejarah Majapahit di Bali juga. Dan beliau sempat di Bali beberapa tahun untuk menekuni lontar-lontar Majapahit sehingga bisa diterapkan di tanah Jawa ini kembali. Karena bagaimanapun juga Jawa sebagai pusat daripada Majapahit dan Bali pun sebagai pelestari budaya Majapahit. Nah, pada intinya kita bisa kutip dari konsep-konsep upacaranya. Dan konsep upacara yang ada di Bali tidak terlepas dari konsep utama, yaitu konsep Majapahit, yaitu Siwa Buddha. Kita kan di Bali tetap memakai uang kepeng. Nah, itulah konsep budaya masih tetap. Orang meninggal tetap, jero mangku tetap memakai Cina satak selai gitu. Jadi konsep itu yang diterapkan. Makanya di sini beliau kembali ke Jawa membuat sebuah konsep yaitu yang utama, yaitu puri dulu yang dibikin. Puri sebagai pengemponnya gitu. Jadi di Puri Surya Majapahit, Puri adalah tempat di mana orang-orang tinggal. Di dalam puri atau rumah itu sendiri ada tempat pemujaan leluhur. Jadi melihat Eyang Brahmaraja sebagai keturunan ke-11 dari Brahmaraja Wilatita yang menurunkan raja-raja di Majapahit. Jadi beliau melinggikan leluhurnya di sini. Yang mana cikal bakalnya mulai dari Pura Daha. Pura Daha itu kalau di Bali kita menyebutkan Pura Dalam. Kenapa Pura Daha disebutkan di awal? Karena cikal bakal terbentuknya Majapahit dimulai dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari, Raja Singosari bergelarnya Batara Siwa. Itu tertulis dalam sebuah prasasti. Makanya beliau disebutkan melinggih dari cikal bakal itu. Kemudian sejarah awal beliau dari keturunan beliau baru di Brahma. Brahma ya seperti kita di Bali melinggihnya kan di Pura Balai Agung, Pura Desa. Nah, untuk para tokoh-tokoh yang duduk dalam pemerintahan, beliau berstana di Pura Jenggala atau Pura Pusah dengan sakti Widya Betari Sri. Jadi seperti itu. Makanya dari konsep tersebut tercetuslah sebuah konsep di mana tempat ini adalah puri. Yang di depan itu adalah Puri Surya Majapahit, yang di mana di sana adalah bagian dari kita semua. Kita semua masuk ke ranah Puri Surya Majapahit yang menghormati leluhur tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi di sana, di dalam puri itu dikembangkan sebuah konsep pelestarian adat dan budaya Majapahit. Dan kita pun sudah memiliki yayasan, yaitu Yayasan Puri Surya Majapahit, yang di dalamnya adalah melestarikan adat dan budaya Majapahit. Dan di sini kita tidak bisa diklaim atau mengklaim sebagai tempat ibadah salah satu sara atau suku atau ras. Jadi ini tempat pelestarian budaya. Yang mana budaya-budaya yang lestari dari Majapahit ini memang lestarinya di Bali semua. Sistem persubakannya, sistem sajen-sajennya, kemudian aturan-aturan yang lainnya masih tetap dilestarikan di Bali. Nah, jadi dengan adanya konsep puri ini, jadi beliau merangkul semua suku, ras, agama untuk masuk ke dalam konsep pelestarian budaya. Maka didirikanlah sebuah 3 tempat di sini sebagai tempat penghormatan kepada leluhur-leluhur yang sempat membuat Indonesia ini atau Nusantara ini gemah ripah loh jinawi, yaitu Majapahit, yaitu Pura Daha atau Pura Dalam, Pura Pusah atau Pura Jenggala, Pura Desa atau Pura Kediri. Jadi di sini semua 3 tempat ini memiliki
haul atau hari-hari untuk odalan masing-masing. Di Pura Dalam itu purnama ke-10. Dipuput oleh Hidenak Dingsir dari Geria Lemah Uwis Pasuruan. Kemudian di Pura Pusat, di Pura Desanya, di sana karena Brahmaraja dan Darajinga menurunkan terah Arya yang ada di Bali, maka ditunjuklah puri-puri di Bali melalui perwakilan Puri Jematang untuk mengadakan haul atau odalan setiap purnama ketiga. Selanjutnya di Pura Pusat mengingat cikal bakal dibangkitkannya leluhur ini oleh almarhum Ido Prande Made Gunung bersama dengan PHDI Pusat Jakarta, bersama dengan PHDI Bali, yang mungkin sekarang ketua-ketua PHDI sudah meninggal jadi pandito semua, jadi analisir semua. Jadi penghormatan kepada beliau, jadi ditunjuklah sekarang putra pengabdian beliau yang pertama untuk ngembang haul atau hut atau odalan di Pura Pusat, yaitu Ide Pedanda Gede Purna Arse dari Griyo Tingkali Negara Agri Singaraja. Jadi beliau yang setiap 6 bulan beliau mengadakan ritual ini di sini dengan sajen-sajen yang langsung beliau bikin, yang beliau haturkan sendiri dari Griyo beliau, kemudian didukung oleh sajen-sajen atau ritual-ritual yang ada di adat Jawa dan Cina. Jadi kita tidak bisa terlepas ini, karena leluhur kita dari Cina ada, makanya siwa budanya. Jadi itulah kita selalu jadi dasar pembentukan daripada pura kawitan kita yang di sini, ya Astungkare sampai sekarang dengan adanya sedikit langkah-langkah tersendat dari dulu semenjak dibangkitkan kembali atau istilah hanyarin, karena memang dari dulu tempat ini adalah tempat pemujaan leluhur Nusantara. Dasarnya adalah BPJB atau Badan Purbakala memiliki map daripada kota rajanya di Majapahit. Dalam map kota Raja Majapahit itu disebutkan bahwasannya sebelah utara kolam Segaran adalah areal 4 kota raja. Areal 4 kota raja ini dikategorikan sebagai stana para Brahmana atau Brahmastana, tempat tinggalnya para Brahmana dulu, geriyanya para Brahmana. Jadi di dalam geriya Brahmana ini ada tempat pemujaan leluhur-leluhur daripada pendahulu di Nusantara. Makanya seperti halnya di sini, mungkin nanti sebentar setelah selesai kita bisa lihat di sana banyak sekali. Setelah kita ambil dari kolam-kolam ini, kita bisa lihat banyak pecahan sangku-sangku tirte. Baru 1 meter loh kita gali, kita sudah temukan sangku-sangku tirte, tapi sayang sekali tidak ada yang utuh. Nah itu kan membuktikan bahwa saya dulu memang tempat ini adalah tempat dipakai untuk pemujaan. Dan pemujaan di Majapahit pada zaman itu tidak ada konsep saranya, murni sebagai konsep penghormatan leluhur dengan keyakinan siwa Buddha. Nah, makanya kami menekankan sekali di sini kepada adik-adik mungkin dan juga bapak-bapak dosen pembimbing dari Unmar dan juga teruna-teruni dan juga mahasiswa, bahwasannya kita di sini sebagai pelestari budaya intinya. Karena apa? Karena tidak banyak yang memahami tentang hal ini, tentang konsep-konsep yang dikandung di Majapahit itu sendiri. Karena konsep di Majapahit lebih mengutamakan kebinekaan,
konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Pancasila itu kan digali dari kitabnya Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah kitabnya dari Majapahit. Jadi Bung Karno pun tuh menilik sejarah, makanya beliau menyatakan jas merah. Cuma mohon maaf sekali, kami tidak bisa memberikan secara detail informasi sejarah yang terkandung di Majapahit secara detail, mengingat bukti-bukti atau fakta-fakta akurat belum bisa kita pegang. Ada sebagian lagi ya ada di negara tetangga, negara-negara luar, yang entah itu diselamatkan entah didiamkan di sana. Jadi kita berbicara kalau halnya di Puri Surya Majapahit, saya memiliki konsep sejarah Gedongan. Sejarah Gedongan Puri Surya Majapahit mengingat Hyang Brahmaraja atau Eyang Suryo adalah keturunan ke-11 daripada Brahmaraja dan Brahmaraja pertama yang menikahi Dewi Putri Cina atau putri dari kerajaan Campai atau kerajaan Campa, dan menurunkan perang Arya dan juga menurunkan raja-raja di Majapahit. Karena dulu raja-raja di Majapahit mengawinnya tidak jauh dengan saudara, dengan nisan. Nah, seperti itu, makanya beliaulah sampai mendapatkan sampai sekarang sebagai keturunan ke-11 sampai beliau mangkat pada 2018 yang lalu. Nah, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik atau pembimbing ada pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa jawab atau bisa berikan pemahaman.